malah jadi fitnah. Kalau kita pelajari kejawen tadi, nah kita tanyakan kepada yang tahu di mana Allah itu, nah, di mana langit yang ketujuh itu, nah itu sebetulnya langit yang ketujuh itulah pangeran sejati. Ini untuk sedulur semuanya yang pernah bertanya, apa sih langit Sapitu? Nah, itu. Langit Sapitu, jadi gabung. Sapitu malah sapi pitu, ini ya. Sapitu atau lapis 7 itu. Sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah, apa ada hubungannya dengan Isra Mi'raj tadi? Nah, Isra Mi'raj tadi. Dan Isra Mi'raj itu adalah kalau di dalam Al-Quran kita juga harus percaya karena Al-Qurannya ada, begitu. Kadang ada mas yang berkata begini, masa kon percaya karo buku, kadang duit ora anu ora percaya loh. Nah ini kadang begini. Bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Kalau ini versi kita begini. Versi kejawennya. Yang disebut oleh ini saya hubungkan dengan Syekh Didi Jenar yang pernah berkata yaitu manunggaling kawula dan Gusti. Nah, karena kawula dan Gusti ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dikisahkan. Dan Rasulullah sendiri sudah pernah bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, itu. Dalam waktu sekejap beliau sudah melewati langit yang 7 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini mas, ya. Kalau kita berbicara kejawen, ini tidak ada habisnya mas ya. Nah, kadang ada seperti ini. Islam kejawen, ada yang tidak berpuasa. Islam kejawen, ada yang tidak sholat, gitu. Nah, ini kepercayaan orang Jawa yang dulu. Ini. Tapi sekarang udah ada perubahan. Ini perubahan. Banyak orang-orang Jawa atau orang Jawa ini banyak melakukan sholat. Begini. Yang disebut langit Sapitu atau langit Sabtuju atau langit sampai ke 7 itu. Ketika 7, lapis 7. Nah, begini. Kalau di alam sekarang, alam dunia ini Mas ya. Langit adalah batas pandang mata kita atau atmosfer. Ya aja bener ngomong. Atmosfer yaitu antara bumi dan ruang angkasa yang lain, planet-planet yang lain. Ini ada batasnya. Apa yang biru itu sebenarnya bukan. Ada terus itu kosong itu mas, kosong. Karena nampak biru itu adalah pantulan laut, kan begitu? Air laut. Atau ilmu kejawen, ini lain lagi. Begini. Semuanya mas ya, semua manusia lah. Seperti kita sendiri kita ngomong. Maka ada istilah jagat kecili dan jagat gede, kan begitu. Justru jagat gede itulah yang ada di diri kita.
jagat cilik, yaitu alam semesta yang sekarang. Alam-alam ini adalah hanyalah jagat cilik, begitu. Dan jagat gede adalah di diri manusia itu sendiri. Nah ini, karena semuanya bisa masuk, semua masuk mas. Kita bisa memikirkan apapun di situ, bisa masuk. Nah, ini. Nah sekarang begini, apa itu langit yang pertama? Itu mas ya. Langit pertama adalah badan. Badan, betul. Badan ini adalah langit yang pertama. Nah ini adalah yang bisa kita lihat saja lah. Tapi kita bisa nggak bisa melihat badan kita sendiri kan begitu. Orang lain kan begitu. Nah itu. Tapi kita di dalamnya tidak tahu kan begitu. Nah dan yang kedua yaitu adalah dada. Nah dada. Dan dada ini juga di dalamnya ada lagi. Di atasnya ada lagi. Nah, apa lagi? Yang ketiga itu yaitu kolbu. Dan di dalam kolbu ini adalah bermacam-macam isinya. Nah intinya yang ketiga. Yang keempat adalah Yakov. Nah, Yakov ini adalah langit yang keempat. Nah, Yakov ini langit yang keempat. Apa? Yakov ini adalah yang di dalam kolbu tadi. Di dalam. Betul, di dalam kolbu tadi. Dan yang kelima ini adalah Kulf, gitu mas. Ada bisa disebutkan adalah seperti Yakov, terus Kus ini adalah langit yang kelima. Nah ini di dalamnya ini juga ada yang bersemayam juga. Di dalamnya ada yang bersemayam juga. Kemudian di dalamnya lagi apa? Yaitu di atasnya lagi ada yang langit yang keenam, yaitu wasir atau wadah. Nah ada wadah, berarti seperti kalau sekarang bak, bak kan ada isinya mas. Nah ada isinya. Dan kemudian isinya apa? Yaitu langit yang ketujuh, yaitu pangeran sejati. Nah ini begini. Kalau kita menghubungkan, ini ada kalau menghubungkan, kalau pelajaran seperti tasawuf, ajaran dari Manunggaling Kawula Gusti, yaitu dari Syekh Siti Jenar, benar adanya. Kalau pangeran sejati ini adalah juga diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya kalau waktu dipanggil oleh para wali, Syekh Siti Jenar ini mengaku pangeran sejati. Ya. Kanjeng Sunan dipanggil untuk menghadap ke Demak. Syekh Siti Jenar itu. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanyalah Ingsun. Nah gitu kan. Baiklah. Ingsun dipanggil untuk menghadap. Ingsun tidak ada. Yang ada hanyalah pangeran sejati. Nah itu. Nah disitulah yang namanya pangeran sejati itu siapa? Nah, itu. Makanya tadi mas, ingin melihat Allah, ingin melihat Tuhan, itu ada ingin melihat Tuhan. Kalau sebelum tahu diri kita sendiri, kita tidak akan bisa melihat Tuhan, kan begitu. Nah, nanti juga kita akan kita bahas juga Isra Mi'raj itu. Nah, Isra Mi'raj. Ya. Karena kita bahas ini sebenarnya harusnya pas bulan Rajab kemarin. Nah, pas Rajaban itu pas. Betul. Nah, jadi kalau langit-langit 7 lapis langit tadi adalah di dalam diri kita sendiri. Dan badan kita ada 3 bagian. Ada badan kasar. Ada
badan jero, ada badan halus. Sekarang yang kasar. Nah, ini supaya badan kita baca. Saya membaca diri saya sendiri kan begitu, kenapa ngomong. Badan yang kasar yaitu mulai ulu atau bulu. Nah, bulu-bulu kita ini. Kemudian kulit, daging, otot, tulang, darah, sumsum. Nah ini adalah kasar atau badan kasar tadi. Yang badan jero, jantung, empedu, empela, terus usus dan lain sebagainya, jeruan-jeruan itu. Nah, kemudian yang halus, telinga, hidung, mata. Ini halus mas, halus. Pendengaran kita ini juga halus, nah, halus mas, halus. Nah, dan ini hubungannya dengan apa? Yang tadi, yang ketujuh lapis langit tadi. Nah, 7 lapis langit tadi, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti badan, dada, kolbu, Yakov, Quds, wasir, dan pangeran sejati. Nah, di mana? Ya di diri kita sendiri. Nah, di diri kita sendiri. Makanya kita jangan sembarangan pada badan kita, jangan dirusak. Ini aja langit yang pertama kan begitu. Karena badan kita dirusak. Banyak yang merusak badan ini banyak. Dengan cara seperti minum minuman keras. Ini merusak badan kita. Obat-obat yang lain. Tato. Nah ini mas ya. Tato, melukis, lukisan sebetulnya cuma lukisan. Tapi masa kita ini diberikan oleh Allah badan yang lengkap. Ya, badan yang lengkap. Tapi masih tidak bersyukur. Masih dirusak. Diberi hiasan. Ya kalau hiasannya bagus mas. Nah kalau alami nggak masalah. Alami tato gambar emping. Panu. Nah, panu. Nah itu. Nah dan untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi badan yang lengkap sebagai manusia yang sempurna. Makhluk yang paling sempurna. Itu Mas. Nah. Dan kalau kita pelajari lagi seperti wali 9. Di diri kita juga ada lubang, ada nama, jumlahnya juga 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 2 ini tersembunyi tempatnya. Nah, yang 2 tersembunyi. Saya tahu tempatnya tapi lupa. Gitu. Mengatakan lubang di dalam diri manusia ada 12. Nah. Susu. Nah, kalau kita menghitung tahun, tahun itu berapa bulan? Ada 12. Nah, itu pelengkapnya ada di situ. Ada di susu kiri dan kanan. Malah jadi fitnah. Kalau kita pelajari ke kejawen tadi. Nah, kita tanyakan kepada yang tahu. Di mana Allah itu? Nah, di mana langit yang ketujuh itu? Nah itu. Sebetulnya langit yang ketujuh itulah pangeran sejati. Ini untuk sedulur semuanya yang pernah bertanya, apa sih langit Sapitu? Nah itu. Langit Sapitu, jadi gabung. Sapitu malah sapi pitu, ini ya. Sapitu atau lapis 7 itu. Sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah,
Apa ada hubungannya dengan Isra Mi'raj tadi? Nah, Isra Mi'raj tadi. Dan Isra Mi'raj itu adalah kalau, nah ini kalau di dalam Al-Quran kita juga harus percaya karena Al-Qurannya ada, nah, begitu. Kadang ada mas yang berkata begini, masa kon percaya karo buku, kadang duit ora anu ora percaya loh. Nah ini kadang begini, bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Kalau ini versi kita begini. Versi kejawennya. Yang disebut oleh ini saya hubungkan dengan Syekh Didi Jenar yang pernah berkata yaitu manunggaling kawula dan Gusti. Nah, karena kawula dan Gusti ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dikisahkan. Dan Rasulullah sendiri sudah pernah bertemu dengan dirinya sendiri. Nah itu. Dalam waktu sekejap, beliau sudah melewati langit yang 7 tadi. Dalam waktu sekejap. Makanya pernah diceritakan beliau ini meninggalkan tempat. Tempatnya ini masih hangat. Sampai kembali pun tempatnya masih hangat. Kan begitu. Kan masa kedep mas. Jalan-jalannya cuma sekejap mata. Melewati atau melampaui langit yang ke-7 tadi. Kalau kita berpikir secara akal, kita memang tidak masuk akal perjalanannya gitu. Astronot saja berbulan-bulan menuju bulan, padahal bulan yang paling rendah kan begitu. Nah, masih berbulan-bulan, apalagi cuma naik yang mungkin kita belum tahu, yang penting kita percaya saja. Yang penting kita percaya. Ini kalau nggak percaya, wis dikira kafir kan begitu. Nah itu. Yang penting kita percaya, diperintahkan untuk percaya kan begitu. Yakin itulah. Jangan bahas yang lain. Nah itu. Nah kalau kejawen, ya kini kita berbicara kejawen, bertemunya kita ini bisa bertemu dengan diri kita sendiri, bisa berhadapan langsung, bisa ngobrol, bisa omong-omongan seperti Rasulullah, seperti yang lain. Kalau kita bisa omong-omongan dengan yang namanya pangeran sejati tadi. Jadi bisa dikatakan kalau Kanjeng Nabi ini kok kejawen. Betul. Jadi Rasulullah ini mempelajari bukan cuma syariat, bahkan thariqah pun sudah dipelajari beliau. Karena beliau sudah sampai tingkat makrifat, bahkan beliau sudah tahu keluarganya akan meninggal seperti ini, sudah tahu. Cucu-cucunya meninggalnya dengan cara naas atau mengenaskan juga sudah tahu. Karena beliau juga seorang yang waskito dan juga ngerti saduri winarah kan begitu mas. Seperti wali, Kalau wali kan bukan wahyu tapi karomah. Punya karomah kalau wali. Kalau nabi atau rasul itu adalah wahyu. Tapi kalau wali adalah karomah. Nah itu. Dan karomah para wali inilah yang disebut karomah. Ini yang bisa melihat sebelum waktunya. Sudah tahu. Bahkan jarak berapa tahun terjadi sesuatu di Pulau Jawa udah tahu. Nah ini para wali, Tapi kalau sebelumnya wali juga sudah ada seperti Prabu Jayabaya. Ya, Prabu Jayabaya ini seorang peramal. Kalau peramalnya hanya tafsir, pujangga. Kalau di zaman Kediri seperti Prabu Jayabaya. Kalau di zaman Kesultanan atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu seperti Ronggo Warsito. Nah ini juga pujangga Jawa, pujangga yang mumpuni. Bahkan kitab-kitabnya pun sekarang masih ada. Nah, juga muslim karena
beliau juga mondoknya pun juga di Ponorogo. Nah, di Gontor. Nah itu Mas, di Gontor. Ini juga beliau juga santri. Kejawennya pun juga kental Mas. Nah, kejawen juga kental. Beliau selain ulama juga mempelajari ilmu kejawen juga. Makanya di keraton tidak pernah meninggalkan adat-adat kejawen zaman dulu. Dari leluhurnya Majapahit, Mataram tidak pernah meninggalkan. Nah ini. Memang keselamatan kalau di Arab Saudi nggak ada. Di Jawa lah yang ada. Itu pun juga tertentu. Nah tertentu. Nah ini. Kalau yang seperti orang NO misalnya, gemuk, lemu Mas, selamatan terus, nah, selamatan. Petonan bayi selamatan, bayi lahir juga selamatan, sepasaran juga selamatan, pagutan yo pasaran, wong mati selamatan, pitung dino pisan. Nah, bangan terus lemu Mas, wong NU. Nah, itu. Nah, jadi pengurusnya yang lain, mungkin bisa kurus Mas. Nah, jatah. Nah ini untuk pelajaran atau untuk pembahasan kejawen, untuk bahasa kejawen. Dan untuk saudara kita yang bertanya tadi, ya itulah pertanyaan dan jawaban saya di situ. Dan mungkin saudara semuanya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Nah, itu di kolom komentar. Mungkin insya Allah admin nanti bisa menjelaskan, Nah, itu. Mungkin ada sedulur semuanya ada yang belum paham bagaimana, mungkin ada yang belum paham. Kok bedanya apa? Nah, langit itu kan warnanya biru. Nah, kan biru itu kan pantulan laut. Nah, pantulan dari air laut. Nah, itu. Dan yang di atas sana, yang laut sudah biru, jadi memantulkan lagi. Jadi saling memantulkan, sama dengan kita, saling membutuhkan badan dan yang ketujuh tadi, langit yang satu dengan langit yang ketujuh tadi saling nyambung, saling membutuhkan. Tanpa ada langit yang ketujuh, langit yang pertama tidak ada. Nah, langit yang pertama tidak ada. Ada saling menghubungkan atau saling membutuhkan, saling melengkapi. Dan yang kelima tadi adalah penyempurnaannya saja. Artinya begini, kita kalau belajar atau mencari ilmu, jangan sombong bahwa di atasnya masih ada lagi. Tingkat-tingkatnya ada lagi. SD sombong. Loh, SD 6 tahun Mas. 3 tahun SMP berapa tahun? 3 tahun. Wong sing SD 6 tahun. Ora sombong. Ora sombong piye, pelongo-pelongo tok. Nggong. Wis anggong. Nah, itu makanya kita tidak boleh sombong karena di atas langit ada langit. Nah, itu. Artinya begini. Di atas kemampuan seseorang masih ada yang lebih pandai dan lebih pintar lagi. Kan begitu Mas? Nah, kalau untuk pelajaran itu tadi, ini hanyalah seperti kata-kata orang tua kan begitu. Di atas langit ada langit. Nah, itu untuk menunjukkan supaya kita tidak angkuh sombong kepada sesama dan mau berbagi. Apalagi di bulan yang suci, bulan Ramadan ini kita berbagi apa saja lah. Kita punya, misalnya mampunya kita bisa buah, ya buah. Kita berikan kepada sesama. Beri makanan atau minuman, monggo diberikan. Nah, mereka sudah ada rezeki, bisa berbagi. Atau yang lebih terkenal sekarang namanya bagi takjil. Ya, bagi takjil. Nah ini. Walaupun setetes atau seteguk air pun
ini sudah tercatat, sudah dicatat Mas. Nah, kebaikannya dan dia menunggu di surga sana. Insya Allah itu Mas. Pak Imam, kalau bisa dikatakan Kanjeng Nabi menikah waktu Isra Mi'raj, Betul. kan naik ke langit 7. Langit yang ketujuh. Nah, Apa bisa dikatakan Kanjeng Nabi menikah semedi? istilahnya bis semedi atau rogo sukmo kan begitu wes. Semedi bisa sukmanya bisa bertemu dengan pangeran yang sejati tadi. Nah, artinya begini. Rasulullah menginjakkan kakinya sampai ke langit yang ketujuh, yaitu wasir tadi atau wadah tadi, sehingga bertemulah beliau dengan yang namanya pangeran sejati tadi, yang aslinya, yang sebetulnya diri kita itulah. Contoh, imam itu mana? Ini imam, ini masih tangannya imam, ini imam, ini masih baru pundaknya imam. Yang imamnya itulah yang harus ditemukan, kan begitu. Nah ini, ya imamnya yang mana gitu. Karena ada yang namanya imam, tapi imamnya masih jauh, ini Mas. Yang kita dicari dia sembunyi Mas. Nah maka kalau mau sholat orang tahu cendak sholat, gak tahu ketemu Gusti Allah. Ya Gusti Allah ana goleki malan nyenget, ndelik malan. Nah itu makanya kita kalau ingin bertemu, kalau bertemu dengan yang tadi yang namanya yang diri kita yang sejati dengan cara seperti tirakat Mas ya, tirakat. Kita kalau semedi mungkin kalau zaman sekarang dikatakan semedi mungkin kurang anu lah. Wis tirakat mau poso, wis poso, melek bisa. Kadang nanti ada tanda-tanda, sebuah tanda-tanda yang akan menyampaikan kepada kita itu. Kadang nanti ada walaupun kita waktu pas posisi kondisi tirakat nanti ada atau ada seseorang yang menyerupai kita. Nah, tapi kita tidak sadar. Nanti tidak sadar bahwa yang menemui kita sendiri. Ya itu. Siapa tahu nanti bisa terjadi. Ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Itu Mas. Tapi makanya kita harus belajar. Kadang puasa Ramadan kadang nyolong-nyolong loh Mas. Nah itu puasa Ramadan nyolong. Atas waktu menikah Kanjeng Nabi menikah sering tirakat. Betul. Sering tirakat. Kadang ada yang bertanya Mas, ngentai ya nek Mas. Paling sing tipangan ya enek. Waktu perang kayak gitu loh. Rasulullah itu tidak pernah kekurangan apapun. Nah, Rasulullah tidak pernah kekurangan apapun. Beliau kaya, keluarganya orang kaya, itu Mas. Istrinya orang kaya kan begitu. Baik, nah, Abdul Muthalib untane 200. Nah, dia tinggi urip ya cukup Mas. Nah itu. Ini nanti kita ulas itu nanti. Kapan-kapan itu kita ulas itu. Nah itu hampir sama. Kanjeng Nabi menikah kali Tiang Jawi hampir sama. Betul Mas. Jangan-jangan keturunan Tiang Jawi. mungkin begitu. Orang Jawa tapi diarabkan. Nah, ini juga ada Perilakunya itu hampir sama. ada betul. Juga lemah lembut, sopan santun gitu. Dan beliau juga lemah lembut dan taat juga kepada orang tua. Orang tuanya tidak ada, siapa? Pengasuhnya. Nah, yang menyusui. Nah, setiap yang menyusui sakit ditengok. Itu orang Jawa dijenguk lah. Itu. Siapa Mas yang menyusui Nabi Mas? Salama ya. Saidah Salama ya. Yang menyusui ini siapa ya? Ya agak lupa ya Mas ya. Saidah Salaman apa ya? Halimatus Sa'diyah. Nah, ini yang menyusui Rasulullah. Halimatus Sa'diyah. Nah, ini beliau masih muda, cantik lagi.
Rasulullah remaja ini pun masih kelihatan cantik beliau. Nah, jadi waktu beliau sakit Rasulullah menyambangi. Jadi disambangi Rasulullah sembuh. Setiap disambangi sakit, disambangi Rasulullah sembuh. Nah, itu. Benek ngomong ini Mas, ngomong Jawa, kangen karo anake ngono lho. Kangen karo anake nganti gering, loro. Petuk wis waras. Karena wajahnya Rasulullah kan lain dari yang lain. Nah, bersinar itu. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua untuk pelajar-pelajar ini. Ini untuk pelajar dan saudara semuanya bahwa langit sapitu atau lapis 7 ini tadi adalah kalau kita adalah di dalam diri kita sendiri. Ya, dari langit pertama ya tadi adalah badan inilah langit yang pertama. Nah, kadang ada yang bertanya, di mana langit yang pertama? Di badan kita. Nah, badan kita inilah langit yang pertama. Nanti terus naik begitu. Nah, ini untuk sampai lembut. Bahkan kalau dihubungkan lagi jasad kita pun ada 3 bagian, yaitu tadi. Nah, ini. Nah, ini sekian. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.